Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Muya Hamzah. Hari ini kita akan membuat iga bakar manis yang akan kita padukan untuk sambalannya, yaitu sambal kacang ya moms. Rasanya sangat enak, dagingnya empuk dan juga sangat meresap bumbunya ya moms. Ikutin terus videonya, jangan lupa untuk subscribe agar moms tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Berikut bahan-bahannya. Di sini ada 500 gram iga sapi. Iganya saya beli di pasar ya moms. Bisa dibeli iga yang dalam bentuk panjang-panjang ataupun yang kecil-kecil seperti ini potongannya. Lanjut ada di sini untuk rebusannya ya moms. Untuk merebus iganya tadi kita menggunakan jahe dan juga lengkuas serta daun salam dan juga daun jeruk. Ada juga di sini garam dan juga lada bubuk. Boleh juga kita tambahkan lagi untuk rempahnya, yaitu buah pala, lada hitam dan juga cengkeh ya moms. Lanjut untuk bumbu bakarnya ya moms. Di sini ada kecap manis, lada hitam dan lada putih, kecap Inggris, saus tiram, saus tomat, dan juga gula aren. Ada minyak untuk menggiling bawang, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri, serta air ya moms. Pertama kita akan rebus dulu daging ataupun tulang ini ya moms. Rebusan pertama ini saya gunakan air secukupnya karena bertujuan untuk membuang darah ataupun kotoran dari tulang ya moms. Nah, kalau udah begini airnya udah bisa kita ambil iganya ya moms. Kita angkat ataupun kita saring dan kita akan ganti airnya ya moms. Lanjut kita akan siapkan bumbu untuk merebus dagingnya ya moms. Di sini untuk lengkuas dan jahenya cukup kita potong-potong saja ya moms. Tidak perlu dihaluskan. Ini kita akan masukkan semua bumbunya ya moms, jahe lengkuas, daun salam dan daun jeruk, buah pala, cengkeh dan juga lada hitam, serta air untuk merebusnya ya moms, sebanyak 1 liter atau secukupnya sampai dengan daging terendam. Kita akan presto iga ini kurang lebih selama 15 menit ya moms. Lanjut kita akan haluskan bumbu bakarnya ya moms. Di sini ada bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak ya moms. Kita haluskan dulu bumbunya ini. Setelah kita haluskan, kita tumis bumbunya ya moms. Nah, ini kita tumis sampai dengan warnanya sudah berubah kecoklatan ya moms. Jika sudah seperti ini, maka jangan lupa kita masukkan saus-sausnya ya moms. Kita masukkan semuanya tanpa terkecuali. Setelah itu kita aduk merata dan jangan lupa kita masukkan gulanya ya moms, gula aren. Kita aduk merata, tambahkan juga sedikit air ya moms, sama banyak kurang lebih 200 ml saja. Kita aduk merata dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika dirasa sudah pas, maka langkah selanjutnya kita akan masukkan iganya ya moms. Setelah semua iga sudah masuk, maka kita akan aduk merata sampai dengan semua iga ini terlumuri dengan bumbu ini ya moms. Kita akan masak sebentar sampai dengan air sedikit menyusut. Nah, ini kurang lebih penampakannya seperti ini ya moms. Air sudah sedikit menyusut dan juga sedikit mengental.
maka api kompor bisa kita matikan ya Moms. Kita akan biarkan dulu iga ini terendam di dalam bumbu ini ya Moms. Lanjut kita akan membuat sambal kacangnya. Pertama di sini bahannya ada kacang tanah ya Moms. Di sini saya punya stok kacang tanah yang sudah tercincang. Boleh untuk Moms menggunakan kacang yang masih utuh. Serta di sini ada gula merah, cabai merah, bawang putih, terasi, jeruk, dan juga penyedap serta garam ya Moms. Langkah pertama kita di sini akan potong-potong dulu cabainya ya Moms, agar mempermudah pada saat kita akan memblendernya nanti ya Moms. Lanjut kita akan goreng cabai dan bawangnya ya Moms. Di sini saya juga akan goreng kembali untuk kacangnya ya Moms. Karena di sini saya menggunakan kacang yang sudah tercincang, yaitu kacang yang sudah di-open. Jadi kalau bagi Moms yang sudah menggunakan kacang yang utuh dalam keadaan mentah, maka juga wajib banget digoreng dulu ya Moms. Jangan lupa masukkan juga terasinya. Terasi ini juga sebelumnya saya sudah panggang dulu ya Moms. Nah, jika sudah matang semuanya, maka kita akan tambahkan air. Untuk takaran airnya ada di deskripsi sebelumnya ya Mas, ya Mam ya. Nah, ini kita akan masak sampai dengan air sedikit menyusut ya Mams. Jangan lupa juga masukkan untuk gula arennya. Kita aduk merata sampai dengan semuanya tercampur. Dan juga jangan lupa untuk garam dan penyedapnya ya Mams, dimasukkan ke dalam. Kita campur dan kita aduk. Kita akan masak sampai dengan air sedikit menyusut dan kurang lebih seperti ini ya Mams. Ini air sudah sedikit menyusut dan juga sudah mendidih. Tandanya api boleh kita matikan dan kita akan lanjut proses untuk penggilingannya. Nah, ini kemudian kita akan haluskan dulu ya Mams. Setelah kita haluskan, kita akan masak kembali sambal kacang ini ya Mams. Nah, ini kita salin lagi ke dalam wajan. Kita akan masak kembali untuk sambal kacangnya. Tambahkan sedikit air, kurang lebih 100 ml saja ya Mams, ataupun 150 ml saja secukupnya. Kurang lebih penampakannya untuk seperti ini ya Mams konsistensinya. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Kita akan masak sampai dengan si sambal kacang ini mengeluarkan sedikit minyak ya Mams. Jangan lupa untuk dites rasa ya Mams, apakah kurang asin ataupun kurang manis. Nah, di sini saya akan coba tambahkan sedikit gula pasir ya Mams, karena menurut saya masih agak kurang manis. Bagi Mams bisa tambahkan sesuai selera ya Mams. Dan jika sudah dirasa pas, maka kita akan tunggu proses masak ini sampai dengan si sambal kacang mengeluarkan sedikit minyak. Jika sudah demikian, maka sambal kacang sudah siap. Nah, kurang lebih seperti ini ya Mams. Sambal kacangnya sudah mengeluarkan sedikit minyak dan juga sudah sedikit mengental. Maka matikan api kompor, lalu kita masukkan air jeruknya ya Mams. Kita peraskan jeruknya ke dalam sambal kacangnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan panggang si iganya ya Mams. Di sini saya memanggangnya menggunakan teflon. Bagi Mams yang ingin memanggangnya menggunakan
pemanggang kompor ataupun pemanggang yang menggunakan arang juga lebih bagus, supaya ada aroma smoky-nya ya Mams. Atau juga bisa dipanggang menggunakan oven. Nah, di sini saya lebih memilih menggunakan teflon saja karena hanya ada teflon di rumah ya Mams. Jangan lupa kita oleskan juga bumbunya lagi ya Mams, supaya lebih meresap dan lebih medok untuk bumbunya ya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya Mams. Sudah sedikit ada gosong-gosongnya. Jangan terlalu sampai gosong ya Mams. Nah, demikianlah proses memasak iga bakar kita hari ini ya Mams. Ini rasanya sangat lezat, bumbunya sangat meresap dan medok. Sangat cocok sekali dicocol dengan sambal kacangnya tadi ya Mams. Sangat nikmat sekali disantap bersama keluarga tercinta. Boleh dilihat ini ya Mams. Ini dagingnya sangat empuk sekali. Nah, saking empuknya mudah sekali kita copot dari tulangnya ya Mams. Bumbunya sangat meresap. Pokoknya maknyus. Selamat mencoba dan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.